Ya, bukan tiap bulan, tiap menit. Saking kayanya, ngerti? Bapak anak punya motor Harley harga 2,5 miliar, itu punya 10. Terusan bapak anak terus. Ya. Ini ndak hebat kata Sayyidina Ali. Bapak anak punya supermarket, punya. Ya bapak ente punya apa? Ya, Pak. Ndak hebat kalau orang katakan bapak anak yo jadi ulama, bapak anak kiai, bapak anak ndak hebat. Tapi ya, walakinnal fata ma yaqulu ha anada kata Sayyidina Ali. Tapi pemuda yang hebat dia mengatakan aku anak. Yang kiai anak, tapi bukan niat sombong, maksudnya bukan. Untuk contoh bagi orang. Ya, maksud Sayyidina Ali gitu. Yang kiai anak, yang kaya anak, tapi bukan niat sombong. Niat apa? Niat biar orang semangat untuk juga jadi kiai. Niat orang semangat biar kaya untuk sedekah. Maksudnya gitu, paham? Ya, bukan sombong-sombongan, sombong tidak boleh. Jadi artinya bagaimana? Jangan tidak sosok mentang-mentang ente karena keturunan darah biru, bapak ente keturunan ulama, ya. Lalu sombong bapak anak yo. Kalau bin anak ke atas tuh katanya lah nyampe ke Nabi Muhammad katanya. Kata siapa? Kata setan. Ya, sampai Nabi Muhammad. Sekarang ini mohon maaf, kecuali Habib Ipa yang udah jelas. Sekarang ini banyak di Pontianak ini udah banyak ustad, kiai, udah ada ngaku Habib. Bangsanya marganya, bangsa andalannya Asbat Khan. Asbat Khan tidak mau kalah dengan Sahrukan. Ya. Emas yang Sahrukan tidak ngaku Habib. Padahal muka emas kalau kata orang sekarang agak mirip Arab sedikit lah. Ya. Kadang Mas ceramah banyak orang manggil Habib. Kalau orang belum kenal, salaman, Bib. Ya. Bukan Habib, siapa? Kacong. Ya. Ada orang nanya, kadang-kadang langsung, Bib, ala apa Bib? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Ya betul. Alhamdulillah masih hidup. Ya. Dibaca di Pontianak, tidak usah jauh-jauh. Pontianak nih ada beberapa kiai ustadz ngaku Habib. Alasannya apa? Karena masih keturunan Wali Songo. Wali Songo, nak Wali Songo selikur telulikur. Ya, Wali Seket baru Songo. Ya, udah ngaku keturunan Habib kata dia. Padahal bapak dia, datuk dia dari dulu tak pernah ngaku Habib. Tiba-tiba sekarang ustaz yang muda-muda udah ngaku Habib. Kita dianggap Nabi, diakui Nabi sebagai cucu Nabi. Diakui Nabi sebagai umat Nabi. Udah bersyukur alhamdulillah. Sampai-sampai nabi-nabi yang lain tuh, nabi-nabi yang lain pingin, anak pingin jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi pingin jadi umat Nabi. Nabi yang udah pasti masuk surga ngomong gitu, anak pingin, andai kata anak masih hidup, anak pingin jadi umat Nabi Muhammad. Nah kita yang enggak pernah minta oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, sangat bersyukur. Masih kurang apa? Ini masih ada ustaz-ustaz kiai-kiai masih kurang. Udah dijadikan umat Nabi Muhammad, masih kurang, masih ingin jadi Habib lagi. Kan aneh. Dulu kan tulisannya KH Margono, makanya KH itu Kiai Haji. Sekarang enggak ada KH Kiai Habib. Kenapa gila? Ya. Kalau memang dia ketahuan binnya ke atas tuh nyampe Nabi, padahal bapak dia datuk dia dari dulu tak pernah ngaku Nabi, lalu ketahuan, ya udah diam aja. Jadi fitnah. Dia mau ngaku mau bagaimana? Kakak dia, adik beradik dia perempuan udah kawin bukan dengan Habib. Ya. Paham? Udah macam-macam lagi. Udah ngaku Habib, udah diam aja lah. Bukan apa takut kita ngaku Habib, oleh Nabi tidak diakuin. Aku nah anak ya keturunan Asmat Khan, anak keturunan Basid Ban Sedan, ya. Ada anak keturunan bukan Asgab Besagab. Ente apa Al-Gadri? Apa Al-Gadri? Ente, oh bukan Al-Gadri, Al-Gidari. Sederhana ente, salah gider tak kena. Aku Habib. Mendinglah hidungnya mancung 2 kilan. Ini mancung ke dalam aku Habib. Ya Allah. Mana ente hidung mancung? Ya hidung mancung ke dalam, gigi mancung ke depan, ngaku Habib. Ronga lagi. Nah, ini banyak orang-orang sekarang gitu. Ustaz-ustaz Pontianak nih, bahkan masih diajak untuk ngaku Habib. Ya. Ustaz, nggak pernah ketemu nih. Ustaz, antum nih Habib. Lalu kok bisa? Iya sama dengan anak ini keturunan Wali Songo kata dia. Anak Asmat Khan kata dia. Antum ini sebenarnya sama juga Asmat Khan, cuma antum nyamar-nyamar Sahrukan kata dia. Enggak.
Ana bukan Asmat Khan, ana Sahrukan. Ya. Hab bukan Habib ana, India. Joti celhe tu berre ngerjahe. Cabeta hutahi tempe. Ngaku Habib. Ada kawan Mas nih. Bahkan ada grup, Mas pernah dimasukkan di grup WA. Ya, grup Habib Asmat Khan. Melihat siapa-siapa anggotanya, ya Allah, anggotanya. Melihat mukanya, ya Allah, kau ni ngaku Habib, hidung tak nyampe senti ngaku Habib. Ya, Habib dari mana? Kalau I boleh lah I, tapi tak I tambah bu depannya. Buyi. Ngaku Habib. Bukan Habib, mutahabib bahasa Arabnya. Tahu mutahabib? Habib. Ini ngapa sekarang banyak ustaz kiai ngaku Habib? Karena takut kalah saing dengan Habib. Kalau dia tidak ngaku Habib nanti undangan berkurang, orang kurang hormat. Apa ya? Walaupun tak ngaku Habib, ya kalau kiai ustaz ulama udah dihormat. Ya, paham? Tidak ada orang, oh ini bukan Habib, cuma ustaz, tidak usah cium tangannya. Ada gitu? Tidak ada. Ya, walaupun bukan Habib, alhamdulillah banyak orang kalau ceramah salam. Ada nempel lagi salamnya, alhamdulillah. Ya nempel, dilihat, alhamdulillah. Ada yang warna merah. Ya, simpan di gocek banyak, kadang-kadang gemuk gocek, kadang simpan di ridah. Ya, balik ke rumah dibuka dengan Mama Im kan dibuka. Ada yang 100.000, alhamdulillah. Rezeki yang penting kita tidak minta. Ada yang 50.000, ada yang 1.000. Ya. Ini yang 1.000 ini degil. Udah 1.000 niatnya banyak. Mudah-mudahan anak sedekah ke kiai 1.000. Mudah-mudahan tahun depan naik haji. Iya naik haji, tapi tidak nyampe Mekah, nyampe Bandara Spadio balik lagi. So 1.000 nyampe Mekah dari mana? Bahkan kemarin ada dapat amplop kosong. Ya ketika dibuka kosong. Untung tidak ada tulisannya. Kalau ada tulisan kasihan deh lu, kurang ajar betul. Udah kosong dia beri tulisan lagi. Jadi hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Jadi maksiat bukan hanya di luar, di dalam kamar, dalam rumah kita bisa maksiat. Maksiat apa? Maksiat hati. Maksiat hati. Ya, di antaranya maksiat hati. Lanjut. Wajibun ala kulli muslim. Karir. Wahidul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Wahidul qalbi minal ma'asi, menjaga hati minal ma'asi dari maksiat. Wajibun ala kulli muslim, hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Wajibun ala kulli muslim, hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Jadi semua orang Islam wajib menjaga hatinya dari maksiat hati. Artinya kalau dia masih melakukan maksiat hati, hukumnya berdosa. Ya hati. Nabi bilang gini, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu, al hadits kama qala. Kata Nabi, di dalam badan kita, tubuh kita ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging. Jika daging tersebut bagus, maka akan bagus seluruh anggota tubuh. Jika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalbu, yaitu hati kita. Jadi kalau orang hatinya bagus, tubuh lain bagus. Artinya bagus bagaimana? Hatinya bersih bagus, tidak melakukan maksiat, tangannya bagus, tidak pernah melakukan yang lain aneh-aneh, tidak pernah berjudi, tidak pernah mencuri. Orang hatinya bagus, mulut yang keluar dari mulutnya bagus. Orang yang hatinya bagus, matanya melihat yang bagus. Orang yang hatinya bagus, kakinya melangkah ke tempat yang bagus. Jadi orang yang hatinya bagus, dalamnya bagus, insya Allah luarnya semua bagus. Tapi kalau luarnya bagus, apakah kita bisa pastikan dalamnya bagus? Durian, ente biasa beli durian, ente cium, wangi. Balik ke rumah, apakah ente bisa pastikan durian tersebut bagus? Apakah durian baunya wangi nyampe rumah bagus? Belum tentu, busuk bahkan kadang-kadang. Atau bagus satu deret ya kan? Satu deret bagus, dua deret enggak bagus. Ya, jadi hati. Sekarang musim virus corona, suatu hari dalam kitab disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia ini kitab cerita tentang wali. Wali ketika berjalan bertemu dengan virus, ceceknya virus corona zaman sekarang ya. Zaman dulu disebut taun. Zaman dulu ini pernah terjadi taun namanya. Abi masih kecil itu pernah terjadi taun. Ya, mertua Mas Kemlung kemarin cerita di Pontianak, taun ini kayak penyakit lepra. Orang sakit perut mati.
Jadi ngumpul segini langsung tiba-tiba mati 1, 2, 3, 4 sana mati langsung. Zaman dulu pernah terjadi, namanya taun. Nah sekarang juga sejenis taun, namanya corona. Banyak juga sekarang ini, udah ribuan dah yang mati. Berarti yang mati udah banyak. Di sini mati cuma tidak langsung sini di Sungai hari ini 1, nanti di Siantan 1, ya di Tanjung 1, langsung barusan ini 2 langsung. Kalau di Jawa kemarin, bukan di Jawa, yang di Italia 1 hari 81 orang mati. Langsung tiba-tiba langsung mati. Ya. Kena virus corona. Ya. Tuh. Jadi ada seorang wali ketika berjalan bertemu dengan virus wabah, penyakit bertemu. Nanya di wali, kau virus wabah, kau oleh Allah ditugaskan ke dunia berapa tahun? Anda ditugaskan oleh Allah 2 tahun. 2 tahun wali kata dia. Walaupun orang pakai obat apa, antiseptik apa, kalau belum sampai 2 tahun tak mungkin hilang anak, percuma. Kata si wabah, 2 tahun tugas anak di dunia ini. Dulu nih kejadiannya. Terus wali nanya, selama 2 tahun berapa orang yang akan kau bunuh? 1000 orang yang akan mati. Setelah 2 tahun, si wali bertemu lagi dengan si wabah nih. Dipanggil kena si wali, bah sini kau bah. Ikan wabah, bukan abah, wabah. Bah sini kau bah. Ente kemarin bilang 2 tahun nak bunuh 1000. Anak hitung-hitung semua 50.000 yang mati. Apa pula besin 50.000? Kata ente kan 2 tahun cuma 1000. Betul wali. Ya, anak ini ditugaskan Allah dalam 2 tahun cuma bunuh orang 1000. Yang 49.000-nya ngapain bunuh lah? Gak bisa mati karena dia terlalu takut berlebih. Paham? Berlebih terlalu takut. Wah. Akhirnya masuk virus corona. Kata virus corona udah terlanjur dah, jantung wah mati kan ya. Mati dah. Nah, kayak virus corona sekarang ini ya, kata dokter, virus tersebut kalau imun kita kuat, kekebalan tubuh kita kuat, kita sehat. Ya, badan kita sehat, kekebalan tubuh kita sehat, dia masuk hilang sendiri. Ya. Kalau kekebalan tubuh kuat, hilang sendiri. Tapi kalau orang sakit, nah, ditambah masuk virus corona terus tambah parah. Nah itu yang banyak orang mati. Nah, sedangkan ente sehat, ya sehat sekarang ente. Ketika ente mendengar virus corona itu bahaya langsung dia, wah itu yang masuk. Nah, jadi disebabkan hati. Ya, jadi hati tergantung kita harus tenang. Jadi caranya bagaimana kalau kita tenang? Udah balikkan semua pada Allah. Balikkan semua pada Allah. Ya. Kalau tidak mati kena virus corona, ente sekarang selamat dari virus corona. Tidak selamat dari malaikat pencabut nyawa. Alhamdulillah udah dapat habis lebaran virus corona udah selesai. Alhamdulillah selamat dari virus corona. Anak tak jadi mati. Ya. Baru selesai tak jadi mati, keluar rumah, kena tabrak motor, mati. Tak mati kena corona, mati kena mobil Corolla. Atau mati kena tabrak Marlena. Ya. Kalau kau kena tabrak Marlena mati, ya Allah kau akan merana. Jadi jangan kita tetap tawakal, ikhtiar, berusaha, tapi jangan terlalu takut. Ya, tetap banyak berdoa pada Allah. Ya, kalau orang tidak kenal jangan salaman dulu sementara. Kalau tidak kenal, ya, jangan salam, mohon maaf Pak. Tidak salaman Pak ya. Orang udah paham semua dah. Sedunia sekarang udah paham. Kalau tidak mau salaman dengan orang udah paham, tidak marah. Karena di mana-mana sekarang banyak orang tidak mau salam. Ya bahkan Mas ceramah kemarin ada berapa orang tak mau salam. Maaf Pak Ustaz, ini laki-laki. Oh iya lah begini. Ya kalau mau salam ya Mas ambil tangannya. Ada yang perlu ya Mas peluk. Ya. Ada yang cium sini. Barokah kata dia, bukan barokah. Berkah. Aku sok gigi lagi. Ya. Nah, jadi bismillah. Yang penting kita tetap ikhtiar, berusaha menghindar, tawakal, pasrahkannya semua kepada Allah. Nabi Umar Jadi kata Habib Umar, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat, terutama santri. Banyak baca sholawat lidaf'il bala. Karangan Abuya, itu karangan sholawat lidaf'il bala dalam kitab Dalil Muslim itu karangan Abuya. Yang perempuan baca.
Ya, terakhirnya baca.